laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Karena kamu semua adalah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kristen adanya buku yang mereka buat yaitu Bible khusus gay. Itu ada di Amerika. Jelas itu. Dan rumah-rumah ibadah kalau itu Bang, itu oknum, tidak semua, tidak kan itu bukan oknum. Umat-umat Kristen. Itu bukan lagi oknum. Itu bukan lagi oknum karena sudah punya memiliki kitab suci yang berasal dari Bible itu sendiri. Penjelasan Bible ini saya lihat Bible hanya segelintir-gelintir kecil yang Anda saya baca dalil, contoh. Saya baca dalil. Saya baca dalil. Tapi saya bisa bertanya, Bang. Saya baca dalil kepada saya di dalam Galatia 3 nomor 29. Dengar dulu Bang Jos, gantian dulu Bang Jos. Nomor 28 bahwa di dalam agama Kristen oleh Paulus pendiri agamanya tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu jelas itu. Kalau di Islam jangankan laki sama laki, mendekati persinahan saja itu haram hukumnya di Islam. Begitu saudara. Ya, silakan Bang Jos. Hanya ada dalam kitab kalian itu sesama jenis itu, begitu. Oh, enggak ada dalil. Kalau di kami kan itu tidak ada dalam kitab kami. Saya baca tadi apa? Yang saya baca barusan apa? Bukan kitabmu. Nah, itu tafsiran Anda saja. Oh, enggak bisa karena itu dipraktekkan. Itu bunyi di dalam kitabmu dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pendeta Anda, siapa nama itu, yang etok itu, dibilang. Makanya kan saya bilang, lebih baik Indonesia ini mayoritas Kristen, mayoritas Islam. Mengambil Karena contoh kalau dari mayoritas Kristen, maka Indonesia akan penuh dengan gereja yang mengkawinkan laki sama laki. Gitu Bang. Itu pendeta kalian saja yang berani mengatakan itu. Kamu mengambil contoh saja di segelintir kecil. Oh bukan, itu fakta. Itu tidak tertulis dalam ajaran kitab kami. Itu fakta, itu yang saya bacakan tadi barusan apa? Ya, itu yang kamu bacakan itu tafsiran Anda. Coba kau dengarkan nih. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani, tidak ada lagi hamba dan orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu dalil. Tidak ada lagi laki-laki. Maksudnya tidak ada lagi jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin di Kristen itu nggak ada lagi. Jadi kau mau menganggapnya. Baru di situ ada tertulis kah untuk sesama jenis untuk mempraktekkan kawin ngawin hasrat atau apa? Manusia itu maksudnya ada. Di situ tertulis begitu. Hasrat manusia itu ada, jelaskan dengarkan dulu. Hasrat manusia itu ada. Tertulis. Yang mana hasrat itu semua manusia sama, itu ada. Ketika kemudian orang ini memiliki kelainan seks, ada nggak kemudian larangan lagi penentuan bahwa dia laki-laki atau dia perempuan? Nggak ada. Berarti dia bersetubuh berdasarkan keinginan orientasi seksnya dia, mau laki mau perempuan, karena sudah tak ada lagi perbedaan gender di dalam dalil Galatia 3 ini. Tidak tertulis. Jangan salahkan saya. Kalau dia bersetubuh. Jangan salahkan saya, itu dalil tertulis. Masalahnya di situ tidak tertulis bersetubuh atau menikahi atau itu menurut kamu. Tapi menurut Kristen J dan juga gereja-gereja yang membolehkan menikahkan J, ini mereka pakai dalilnya. Itu menurutmu, tapi menurut mereka legalitas keadaan hasrat mereka itu tersalurkan berdasarkan isi Bible mereka sendiri. Ketepak. Itu fakta. Saya bisa bertanya dan untuk dijelaskan lebih ini. Kan karena itu bukan pertanyaan saya tadi. Ya udah, Anda akui aja rangkulan dengan keadaan yang ada, fakta, fenomena yang di agama Anda memang kayak gitu. Udah selesai. Ya kalau itu saya tidak mengakui, saya tidak mau ya, itu derita Anda yang pasti gereja-gereja di dunia mengkawinkan laki sama laki, bahkan laki sama binatang, perempuan sama binatang juga boleh.
Itu fakta, itu real. Jangan engkau Itu real, udah. Itu real, itu fakta. Tidak bisa kemudian Sebab apa? Anda, Saya memang tahu Anda membawa tidak contoh-contoh bisa dari segelintir Anda kecil. kemudian memungkiri keadaan itu. Apa yang Anda takutkan untuk tidak memburit? Sedangkan Yesus sudah menebus segala dosa. Ayo. Apa yang Anda takutkan? Jadi ini bukan Apa yang oknum Anda saja, Bang. takutkan? Nih, saya bacakan dalil di dalam kitab saudara-saudara ya, supaya Anda itu bisa mengerti perasaan orang-orang yang memiliki kelainan seks. Saya bacakan kepada Anda supaya Anda itu mengerti tentang mereka. Pelintir dan tafsir sesuka. Tunggu, agar kamu itu tidak egois, Bung. Agar kamu itu tidak egois, hanya diri kamu itu sebagai anak Yesus. Mereka juga anak Yesus, bukan cuma kamu doang. Mereka juga anak Yesus, bukan cuma kamu doang. Nih, bacakan ya samamu. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan pelan-pelan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan. Sebentar Bang Jos, sebentar Bang Jos. Memang perih, tapi itu fakta, itu real. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, lagi yang kamu mau banggakan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus akan mendamaikan. Yesus akan mendamaikan untuk semua dosa kita. Nah ya, inilah yang menjadi dewa penolongnya Kristen-Kristen pecinta lubang pantat untuk mereka melakukan aksi-aksi yang ada di dalam gereja mereka dikawinkan. Mungkin Anda masih normal karena belum mayoritas Kristen di Indonesia, jadi Anda masih membela. Tapi mereka yang sudah mengalami, mereka yang sudah terjun di dunia anohai itu menjadikan Bible itu sebagai pilihan. Karena Bible menyajikan fakta real, bunyinya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk semua, segala, seluruh dosa kita. Jadi orang-orang yang melakukan seks menyimpang sudah punya legalitas. Yang penting menjadi Kristen. Dosa apapun didamaikan oleh Yesus. Dosa memperkosa ayam, memperkosa bebek, perkosa kambing, memperkosa nenek-nenek usia 70 tahun, memperkosa kakek-kakek. Boleh. Kenapa? Ada Kristus sebagai pendamai dosanya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, kemana manusia ketika mereka gemar melakukan homoseksual? Islam atau Kristen? Jawab. Kemana orang memilih agama ketika kemudian orang tersebut gemar menggauli binatang? Jawab. Mereka takut masuk neraka, tapi mereka punya kelainan seks. Nah, di mana mereka bisa menyalurkan seks mereka dan mereka tidak dihitung dosa karena ada pendamai dosa mereka? Kemana dia pergi? Kemana? Agama apa? Jadi jangan sok paten. Kristen di Indonesia jangan sok paten. Kami tahu kalian siapa. Buat apa kau menjelaskan kepada saya sementara kamu kalah sama Edis dengan RK? Ya nggak apa-apa Edi. saya kalah sama. Nggak apa-apa saya Buat apa, mengatakan Bang? kalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat apa? Nggak apa-apa kau mengatakan saya Makanya kalau kalah kau sama Edis. mau berargumen tentang kekristenan, Nggak apa-apa hadapi kau mereka. mengatakan Buat saya apa? kalah samamu. Saya di dalam mengajarkan kemudian materi-materi diskusi lintas agama bukan mencari kalah menang. Saya hanya ingin melindungi akidah umat Islam, anak-anak Memang, saya, kalau saudara-saudara saya sudah saya, ikuti. dari Saya sering ikuti yang kamu. Tapi dari memang susah agama yang susah Anda melegalkan memaparkan argumen-argumen yang benar. menjilat lubang pantat laki-laki. Oke? Itu aja tugasku. Mau kalah kek, mau menang kek, perjuangan belum selesai. Masih ada hari ini, masih ada esok, masih ada lusa dan seterusnya. Paham ente?
Jadi kalau ada Lanjut. orang-orang yang memiliki Lanjut. kelainan seks, ingin menyalurkan kemudian seksnya, ya jangan ke Islam dong. Di Islam nggak boleh, haram hukumnya. Cari Terus, agama lanjut. yang ada pendamainya, ya apapun dosamu ada Yesus sebagai pendamai. Lanjut. Ya itu sudah. Udah Jos, itu kita pastiin Nah, dulu boleh Jos bertanya, kentutnya boleh nggak bertanya. poh gitu kan. Takutnya Jos Boleh ini bertanya. kentutnya udah poh gitu kan. Ya silakan Jos. Bertanya begini, tapi Bang Suma mesti menjelaskan, Bang Suma jelaskan kepada saya dengan apa? Iya iya iya. Iya. Tapi Jos Ini, kentut ya, aman kan? Tapi Jos kentut masih Ya, aman kan? aman. Aman katanya. Ya udah lanjut. Tapi silakan. jangan dulu dipotong ya pertanyaan saya ini. Dalam ajaran kalian kan begini, dengar dulu. Dalam ajaran kalian, nantinya kalau kalian itu masuk ke surga, khususnya laki-laki, Allah menyediakan gadis-gadis montok, ya kan? Dan kawin-mawin. Nah, setelah nantinya kamu di surga nanti, terutama Bang Suma kan menyediakan gadis montok. Terus Bang Suma memuaskan segala macam lah yang akan dilakukan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Allah mau ikut dalam pesta itu atau jadi penonton? Ini Yang jadi pertanyaan saya. Ini Jangan pertanyaan Bang, jangan. Ini lagi-lagi. bukan pertanyaan sebab itu ajaran kalian. Jangan Ini- sepelekan ya. pertanyaan ini, Bang. Oh, itu bukan Itu pertanyaan. ajaran Ya, kalian sudah dan kalau bukan dijamin kalian. pertanyaan. Ya udah kalau bukan pertanyaan berarti mau menghujat. Udah bukan, Bang. Udah kalau bukan pertanyaan ya udah. Bang. Kamu ngapain? Kenapa? Jelaskan dulu. Lah, bagaimana mau saya jelaskan Anda katakan bukan pertanyaan? Begini, jelaskan sudah. Oh, Jelaskan apa? sudah itu. Anda jangan Apa itu mau sepelekan kujelaskan? pertanyaan saya itu. Iya, Karena itu apa memang yang saya ajaran harus kalian. jelaskan? Apa Ya. yang harus saya jelaskan? Yang kamu jelaskan itu apakah alam itu, Allahmu itu ikut dalam pesta itu atau menjadi penonton? Itu Oke, yang itu. baik. Gampang kan, simpel. Oke. Tuhan saya tidak berkelamin. Tuhanmu berkelamin dan dia akan menjadi mempelai laki-laki nanti di surga dan kamu menjadi mempelai wanitanya. Jadi anusmu hati-hati. Kamu kalau mati tolong tanya keluargamu untuk simpan gomok pelicin di mana di Kalau peti. Tuhanmu Tunggu tidak dulu. berkelamin. Tunggu dulu. Diam Tunggu, dulu, tunggu, tunggu, dengerin, tunggu. dengerin, Diam dulu. dengerin. Kau bertanya. Guru menjawab. Kau bertanya, guru menjawab. Jadi ada 3 pilihan, setidaknya 3 pilihan. Nanti kalau kau sudah mati, apakah oli bekas, Dong. oli bekas kamu bawa, ataukah kamu akan membawa minyak kelapa bekas gorengan ikan teri, ya? Atau kamu bawa gomo, pelicin, gomo yang pelicin untuk baut. Karena kenapa? Nanti di surgamu, Yesus jadi mempelai laki-laki, kau jadi mempelai wanita. Jadi lubang pantatmu dari sekarang kau rawat. Tapi kata temanku, jangan dirawat Bang Suma. Terus di kami kan boleh kayak gitu. Jadi dilatih memang dari sekarang lubang pantat itu dikasih longgar. Itu ya. Kau bertanya tidak masuk akal terhadap Tuhanku. Apakah Tuhanmu ikut? Emang Tuhanku manusia kayak Tuhan lo? Tuhanku bukan Garmo. manusia. Tuhanmu itu yang manusia, Garmo. Bung. Tuhanmu itu. Diam. Tuhanmu itu yang manusia. Dengar dulu, kau bertanya, saya menjawab. Tuhanmu namanya Yesus, disunat pada hari ke-8. Di dalam Kejadian 1 nomor 31, Tuhanmu itu maha melihat segala sesuatu. Nah, di dunia ini, dalam semalam, itu separuh dari penduduk bumi melakukan kewajibannya, yaitu menyetubuhi pasangan-pasangannya. Tuhanmu di atas sana punya kelamin, maha melihat. Pertanyaan saya, apa enggak ngaceng dia lihat manusia melakukan yang kayak gitu-gitu? Aduh. Iya. Ya, ini pertanyaan loh. Ya, Saya di- pertanyaan. Ini pertanyaan loh. Jangan kabur dulu dong. Ini pertanyaan. Tuhanmu manusia. Bukti kalau dia punya kelamin, hari ke-8 disunat, ya mungkin sebesar lombok biji lah ya, waktu bayi. Tapi begitu besar, dan katanya Tuhan itu maha besar, bayangkanlah senjatanya itu. Lalu kemudian
di dalam kitab Kejadian 1:31 Tuhanmu itu katanya maha melihat segala sesuatu. Berarti Tuhanmu itu melihat kemudian bom-bom ketika dia meniduri kambing di belakang rumahnya. Misalnya meniduri kambing di belakang rumah. Nah, Tuhanmu yang punya kelamin ini, saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah Tuhanmu ngaceng melihat itu karena dia punya senjata? Ketika dia ngaceng nih Tuhanmu, dia ngapain? Pertanyaan. Karena pertanyaanmu itu kepada Tuhanku pertanyaan bahlul. Tuhanku bukan makhluk. Tuhanku maha menyaksikan. Jangankan di surga, di bumi Tuhanku maha menyaksikan. Maha melihat Tuhanku itu. Tapi karena Tuhanku bukan makhluk, ya dia tidak ngaceng kayak Tuhannya orang sebelah. Ada kelaminnya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kok bertanya. Hati-hati bertanya ya. Saya sampaikan samamu ya teman, saya kuliah, saya belajar ilmu mantik, saya belajar ilmu logika, dan pekerjaan saya itu adalah seorang psikiater pendidikan. Saya psikologi pendidikan. Jadi kalau Anda bertanya segala sesuatu, loncatan berpikir saya itu, pikiran saya itu sudah loncat ke depan 4-5 kali, dan celakanya buatmu, saya hafal Bible. Ketika kau menghina Tuhanku, Bible pasang badan, itu celakanya itu di situ. Makanya sejenak sebelum mama saya meninggal, ketika saya datang kemudian di rumah sakit menjenguk mama, 3 hari sebelum meninggal dia mengatakan begini, anakku, sambil dia remas mulutku itu, sambil bercanda, anakku, mulutmu ini akan banyak menyakiti orang. Mama kenapa bilang gitu? Tapi mulutmu juga akan membuat banyak orang menjadi baik. Jadi aku peluk mama, wallahi mama saya bilang apa? Nak, tolong galikan aku kubur dekat-dekat rumah sakit ini aja. Wallahi, mama saya nggak selamat kalau nggak mengucapkan kalimat itu, karena memang dia ahli ibadah. Nah itulah, itu makanya hati-hati kok bertanya, hati-hati bertanya tentang Tuhanku, agamaku, kitab suci, kok hati-hati. Kenapa? Saya tahu Bible, saya paham Bible, saya ngerti Bible, siang malam saya belajar Bible. Tuhanmu maha melihat. Kejadian 1:31, melihat segala sesuatu katanya. Dia punya kelamin. Ya bahaya pertanyaan lu. Justru, aduh gimana ceritanya nih. Tuhanmu jadi mempelai laki-laki, lu mempelai wanita katanya di kitab Wahyu. Kira-kira apamu yang di ini? Lubang hidungmu, lubang kuping, atau lubang mulutmu, atau ya satu-satunya anus? Lu marah, silakan lu marah. Saya baca data, saya baca dalil, dan pernyataan saya diawali oleh pertanyaan. Makanya hati-hati kau bertanya. Mending kau ditanya, karena ilmumu cetek. Kau ditanya masih bisa kau menjelaskan ala kadarnya, ala-alanya. Tapi kalau orang pintar yang tahu ilmu hikmat, kau tanya dengan narasi menghina, apalagi berbicara mengenai konsep ketuhanan, berbicara mengenai konsep agama, hati-hati, rubuh jantungmu kubuat, rubuh. Dari sejak zaman Facebook, kenapa kemudian siapa? Tepudin Kiclik itu nggak mau lagi berdebat sama aku, karena dia tahu pukulanku itu mematikan pukulan saya itu. Kalau apalagi rada-rada hinaan ini, oh hati-hati kau, ini mau menghujat nih, hati-hati kau. Nah itu derita lu pikirkan sekarang, karena kau yang mengalami itu imanmu. Yesus disunat pada hari ke-8, tidak mungkin tubuh sudah menjadi dewasa, masa senjatanya masih tetap aja sama seperti lombok biji? Ya bom-bom dong. Kalau Tuhan maha besar, berarti masa badan kekar habis itu rudalnya kayak lombok biji? Gimana sih? Lucu ente ini. Minimal kayak lombok botol lah, masa kayak lombok biji? Nah sekarang dia makan tuh, Tuhanmu makan, Tuhanmu minum, nutrisi masuk ke tubuh kan, menyebabkan dia ngantuk, dia kenyang, ada juga dia dia pipis. Nah jadi sperma sebagian. Gimana cara Tuhan lu salurkan tuh? Berat bro, berat. Ya bagus kalau nggak pakai rinso dia. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan sekaligus diambil alih. Ya ini ada tamu, selamat sore.
Bunda. Bundanya. Bundanya nih jam. Bundanya. Ya, ini bundanya. Naik malah diem. Gimana? Tahu dia dari tadi loh minta permintaan, baru ku terima, diem pula dinaikkan. Mohon maaf ya Bun, kami turunkan ya. Kita nyari Oten ya, 2 kursi buat Oten. Yang Islam tahan dulu deh kawan. Nggak apa-apa, Sabar nanti kalau dulu. butuh 3 kursi nanti aku turun, nggak apa-apa. Enggak, 2 kursi kosong itu, aman itu sudah. Kan satu-satu anaknya. 2 aja kursi kosong nih. 1 kursi aja ketantrum kayak gitu tadi. Nanyanya nggak masuk akal. Akun tadi kena ban kah? Iya, kena ban bang, 3 hari. Masya Allah. Oh sama yang akun official juga jebot tadi kena ban. Gara-gara ada temuan mungkin. Tadi api Jabo kena ya kan, api Kepri kena, Iya. tinggal api Jabar belum temuan kena. Pakai anti urung kadel? Enggak. Enggak, aku download lama kali ya ini tadi nggak masuk-masuk. Ya udah aku pakai yang biasa aja. Salah lawan tadi Oten bertanyanya, ya Allah langsung kabur. Nanya tuh nggak pakai ini apa ya? Dia itu kena unsur kebencian aja itu loh. Di hatinya udah ada rasa benci ya kan. Dia nyari-nyarinya tuh di situ. Pantesan namanya Jospo. Ada tamu ini. Selamat sore Bang Alvin. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ayolah domba naik. Domba-domba ini lagi nyari rumput guys. Nanti naik-naik nanya ngadi-ngadi. Ada yang disampaikan Bang Alvin, silakan. Iya Mbak, semangat aja buat Bang Zuma. Salam Iya. kenal buat Bang. Terima kasih supportnya Bang. Ya di tap-tap layar ya kawan-kawan supaya kuat room kita. Di tap-tap layar, di share-share, komen yang banyak. Terserah lah komen apalah kalian. Komen-komen, di share-share. Tap-tap layar, minta tolong kawan-kawan di bawah. Jarinya dipergunakan. Tap-tap layar. Oten nangis di pojokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ewi, apa kabar? Mohon, alhamdulillah baik. Abang Alhamdulillah. mohon izin sebentar untuk promo, boleh kah? Iya boleh. Silakan. Silakan. Salam kenal semua untuk sahabatku di Apri Kepri semuanya. Izin untuk promo. Kita ada rencana untuk berangkat umroh bersama Bang Juma dan rekan-rekan Bang Juma untuk berangkat umroh tanggal 21 Januari 2026. Bismillah. Masya Allah. Umroh bersama Bang Menghubungi- Juma. Menghubungi Ustaz siapa Kak? Kalau ada yang minat menghubungi. Itu di TikTok saya ada flyer, bisa menghubungi Bang Handi Selebes dan Akang Tian Santang. Oh Bang Kian Santang ya, Bang Handi. Oke. Iya. Ya, Jadi baik. Silakan Kak. Jadi kita umrohnya selama 9 hari, hotelnya yang VIP dekat di Jam-Jam Tower, plus umroh kota Taif, dan naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, insya Allah, bismillah. Masya Allah. Bismillah. Kalau boleh tahu Kak, berapa biayanya?
Ya, Empat. kalau 100, oh ya. Kalau Bang 100.000 Juma kurang kemana? berapa, Kak? Bang Juma kemana? Bang Juma Kepental mungkin kepental nanti. beliau, Mas. Iya. Tahu nih, oke. Oh, kena pelanggaran. Nih, baru ada ininya. Padahal nggak ngapa-ngapain loh Bang Juma itu tadi. Kena pelanggaran Bang Juma. Padahal aku Menarik baru ya. mau minta Bang Juma tambahin lah, kemana? Naikin lagi. Ini ada Ini nih lagi. beliau naik lagi. Oke, akun yang keempat. Biayanya berapa Kak Dewi supaya Itu kawan-kawan kita? VIP umroh selama 9 hari 41.500.000. Kita pakai yang VIP hotel bintang 5. Oke. Nanti untuk bertanya-tanya bisa mengirimkan nomor telepon ke Bang Handi atau ke Bang Akang Kian Santang untuk dimasukkan ke grup tanya jawab seputar umroh. Baik. Itu Bang kalau nggak Juma. salah awal Ramadan ya Kak ya? Enggak, itu Belum ya? Sebelum ya? puasa. Bang Juma tambahin. Mana dia? Tuh kan kena. Lagi. Hah? Oh bisa ya? Temon. Iya, bundaku. Kenapa? Jadi rencananya nanti Bang Juma, aduh ini aku kepalang tanggung udah deh, pokoknya aku bocorin aja. Nanti insya Allah nanti Bang Juma bersama api-api yang ada di Medan, ada di Kepri gitu. Jadi program umroh ini akan berlanjut jalan. Nanti bersama dengan para mualaf yang kita pilih mualafnya. Oh, Ya. Masya Allah. Amin. Masya Allah, keren. Yang dari Bandung kan berarti cuma Temon doang ya, Bunda ya. Makasih, Bu. Insya Allah, Bismillah. Wah keren Bang Temon. Insya Allah, Masya Allah. Iya. Ya, nanti ada api yang DPW mana nanti itu sesuai dengan arahan yang Bang Juma. Kami dari pihak Risma Travel hanya menjembatani para penggemar sahabat Bang Juma yang ingin berangkat umroh bersama-sama para pendekarnya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon bantuannya. Baik. Bila mana ada rezeki dan dikasih kesehatan bisa bergabung Amin. ikut umroh bersama kami Insya semua. Allah. Insya Allah semoga kita semua dapat rezeki ya, bisa umroh Amin. bareng-bareng ya. Ya Rabbal Alamin. 2026. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2026 Api berangkat umroh rame-rame ya, keren ya. Jadi gini, program umroh ini setiap bulannya selalu ada, terkecuali di bulan haji. Di bulan 1 nanti seperti yang Kak Dewi jelaskan, mungkin di bulan-bulan berikutnya entah Edis, Bom dan Sofiatul kita nggak tahu nanti bareng-bareng mereka. Berarti Ya. Kak Dewi Kak Dewi mau izin Kak Dewi. Ya, Berarti kami dari DPW boleh dong mempromosikan umroh ini ya. Masya Allah boleh. Kami menyediakan 43 seat. 43 sheet, baik. Ya, kami nanti insya Allah nanti kami dari DPW Api Kepri akan mempromosikan ya ini umroh bersama Bang Zuma ya. Bun, Ya. 43 seat itu apa artinya? 43 kursi. 43 kursi yang disediakan. Ya. Jadi bisa dari mana-mana nanti untuk pada saat sudah melakukan DP itu nanti koper-koper kita kirimkan gratis tanpa biaya. Baik. Untuk Baik kalau gitu pelaksanaan Kak Dewi ya kami izin mempromosikan ini. Karena waktunya Ya. juga tinggal berapa bulan lagi ya kan? ya. Bila insya Allah terkumpul dengan cepat, kita akan berangkat tanggal 21 Januari 2026. Bila masih kurang seatnya, akan berangkat 2 hari setelah Lebaran. 2 hari setelah Lebaran. Oke. Jadi mohon bantuannya api-api yang ada di manapun untuk mendukung support
ibadah perjalanan Bang Juma dengan para penggemar api yang ada di Indonesia. Ya, baik Kak Dewi. Insya Allah kami akan bantu promosikan ya. Yang Nanti dari kami luar coba negeri buat juga PT. bisa ya Kak? Dari luar negeri. Bisa, Oke. nanti ketemuannya di Jeddah. Oke, baik. Nanti diinformasikan ke kawan-kawan kita semua yang mau bergabung umroh bersama Apologet ya kan? Siap, saya terima kasih. Mohon bantuan dan Boleh. supportnya. Boleh tanya? Umroh Baik, apa? Kak Dewi. Umroh gratis ya? Belum. Kalau umroh gratis kayaknya belum deh. Oke. Kalau mau gratis kayaknya berapa Kak? Nyari berapa orang? 10. Del, Bang Juma di bawah, Del, tarik Del. Aku di bawah. Assalamualaikum. Mana Bang Rio kok langsung kabur aja? Gimana? Maaf tadi. Itu ada Bang Juma tuh. Iya, mau minta bantuan Bang Juma tadi. Waduh, kemana lagi? Jaringannya Beliau. jelek kata Bang Juma. Kayaknya jaringan deh beliau. Iya. Ya insya Allah mudah-mudahan dari 436 penggemar yang ada di sini, sahabat-sahabat muslimku, insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lebih, kita bisa bergabung bersama Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Handi Selebes, dan ada satu lagi yang Bang Juma masih dirahasiakan, itu salah satu sahabat Bang Juma juga yang akan mendampingi para saudara-saudaraku yang akan berangkat umroh nanti di tanggal 21 Januari. Masya Allah. Oh berarti sama Ustadz Sugi, Bang Handi Selebes, Bang Juma ya Kak Dewi? Ya. Oke. 6 orang pokoknya. Mendampingi Bang Juma. Mendampingi. Iya. Ya mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa Amin. berkumpul nanti di Jabal Rahmah. Amin, Pada saat amin, itu. insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Amin. Bang Juma nggak bisa ditarik sebentar. Maaf ganggu ya ini. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Nggak ada Oten juga. Ini tadi nunggu-nunggu kan. Sambil Api menunggu. Jabo DPW ambil kelas apa, VIP or VVIP? Kita ambil VIP, yang VIP. Yang VIP. Jadi hotelnya dekat di Jam-Jam Tower. Untuk hotel Madinahnya juga dekat di Emma Royal, pintu 339, pintu perempuan. Jadi untuk ibadah ibu-ibunya lebih nyaman dan lebih dekat. Juga untuk bapak-bapaknya. Jadi demikian, alhamdulillah Bang Juma naik. Nah ini Kang. Jaringan saya jelek kali loh. Iya tiba-tiba kelempar ya. Iya. Masya Allah. Udah sampai di mana kita? Selama umroh Bang Masih di sini Juma. Bang Juma. Iya, teman-teman sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah program kita ya di awal tahun 2026 kita mengajak teman-teman netizen, yuk mari kita mendekatkan diri kepada Allah langsung dari tanah suci ya, Mekah dan Madinah. Kita berupaya kemudian untuk bisa sampai ke sana, tentu dengan hikmat yang kita punya. Kapan lagi kita ke sana ya, rame-rame ya teman-teman sekalian. Insya Allah kami juga akan mencoba untuk membujuk Kang Deddy Miswar. Mudah-mudahan bisa beliau menyertai kita Masya Allah. umroh pada keberangkatan ini, sehingga kita lebih meriah lagi nantinya. Jadi teman-teman yang ingin segera menghubungi teman-teman kita yang ada, Bang Kian Santang, kemudian Bang Handi, pokoknya siapapun yang ada di API bisa dihubungi, termasuk hostnya atau dari API Jabo, siapapun itu, Ya, silakan siap, Bang. dihubungi nanti teman-teman API yang menghubungi tim kita di pusat. Siap Bang. Saya kira begitu, terima kasih sebelumnya. Mbak Ewi,
Terima kasih Bang Juma, terima kasih tambahannya. Saya izin keluar grup ke tempatnya Bang Bang Faruk. Faruk. Oke, Iya, sip. iya, Kak Dewi, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Da. Semuanya saudara sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, ini teman-teman, alhamdulillah kita baru promo beberapa hari. Ini sudah berapa yang daftar ini? Udah 9 apa 10 per hari Masya ini. Allah. Saya kenapa milih beliau, Mbak Ewi? Seharusnya saya nggak panggil Mbak Ewi beliau itu, karena beliau adalah seorang apa ya, ibu jenderal, ya, Masya Allah. bintang dari hijau angkatan. Nah, dan mencoba untuk memadukan antara api dengan perjalanan ibadah beserta apa ya istilahnya, beliau sangat memperhatikan kemudian teman-teman kita di Apologet ini, khususnya yang ada di pusat. Beliau membackup pergerakan hampir dari setiap kegiatan api. Iya betul. Nah, akhirnya beliau melihat ada beberapa teman-teman kita yang umroh satu-satu ya, pergi berangkat sendiri-sendiri. Akhirnya dia punya ide, karena ternyata beliau memang punya travel yang sangat baik. Dan kemarin saya turun langsung melihat kantor kesiapannya, kemudian pengalamannya, timnya beliau untuk menjalankan jamaah dari tanah air dan juga dari mancanegara ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah jatuh pilihan saya ke sana, karena harus memberikan yang terbaik kepada netizen. Banyak yang ngajak, saya akui banyak travel yang ngajak Bang Zuma. Ada dari Makassar juga ada, dari Bandung, dari kemarin itu dari Solo, dari Makassar ada beberapa yang nawarin saya. Tetapi karena saya melihat kedekatan beliau ke api, ya saya memilih Mbak Ewi sebagai teman untuk ibadah. Dan karena saya bukan sendiri, saya ngajak teman-teman netizen juga, maka harus saya cari yang terbaik. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau ada yang Oten mau juga umroh, silakan 3 hari sebelum berangkat kita syahadatkan dulu. Iya, betul. Jadi sunatnya sembuh di pesawat. Iya juga ya. Iya. Ini oke, silakan. Ini api jabo siapa yang pakai? Aku Gurunda, Jelani. Masya Allah. Jelani. Iya. Lanjut Dina, lanjut. Semangat terus. Siap Gurunda. Assalamualaikum. Oke teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Juma. Ya, alhamdulillah. Dari Bogor Bang Juma. Siap. Salam satu Tuhan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya. Pakai sarung dong. Iya dong. Namanya manusia pakai sarung itu biasa. Kalau Tuhan pakai kain lenan itu yang enggak biasa. Itu agak lain itu Bang Juma. Agak lain. Tuhan pakai kain lenan. Lari dengan telanjang. Masalah generasi. Iya dong. Markus 14 nomor 52. Lalu ia melepaskan kain lenannya lalu lari dengan telanjang. Alamak. Waduh. Orang dewasa di tengah masyarakat melepaskan kain lenan, habis itu lari dengan telanjang, kan lucu Cak Ayu. Apa pula ini? Cobalah bayangkan Pak Bom, ya kan ya? Kak kebayang kalau Lepaskan Pak kain Boy lenan.
Ya Apalagi Allah. pas di tengah-tengah pasar Manokwari, hari pasar lagi, maka tidak diburu sama anjing. Kenapa diburu sama anjing? Karena dipikir ini kuda Nil. Kuda Nil naik darat. Diburu lah sama anjing. Manusia pakai sarung itu biasa, bosku. Yang tidak biasa itu Tuhan pakai sempak. Nungguin itu teman turun, nungguin itu. Nah itu sempak tuyul. Merek sempaknya Samsung. Samsung. Kain terbuat dari kain lepis. Nungguin itu akhirnya disebut juga. Udah Ada deg-degan kantongnya pula denger itu itu. bang. Ada kantongnya pun ada di belakang itu. Untuk rokok, untuk simpan rokok kan? Rokoknya merek apa tuh Bang Juma? Samsung. Samsung. Iya, kantong sebelah kanan rokok, sebelah kiri untuk ikan goreng. Jadi lengkap dengan kresek di dalamnya. Allah. Masa orang generasi. Astagfirullahaladzim. Berdosa lah kita ini. Gak boleh kayak gitu, marah nanti anak-anak Tuhan di bawah. David, Ya kan Bang kita David. dibilang dihina haji kita pakai sarung. Aku baca typingnya tadi. Iya ada. Ada. Nah, nih Bang David. Bang Ridwan. Bang Ridwan kami ada lagi yang mau disampaikan Bang Ridwan? Ya, salam aja buat Bang Juma ya, Bang Juma. Siap. Baik, Makasih ya, baik Bangku. Bang Ridwan. Sehat selalu Bang Juma. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya. Diturunkan. Bang David. Iya, iya. Wah, udah nangis belum apa-apa Bang David. Ada yang mau disampaikan Bang David? Aduh. Ada. Apa? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak meneruskan ke kaum Israel gitu? Kenapa ke Arab gitu? Jangan salah. Al-Quran banyak data yang spesifik pengutusan Nabi Muhammad itu kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Pokoknya Nabi Muhammad itu tidak ada yang lolos. Karena dia diterangkan dalam Al-Quran seruannya itu litubayyina linnas kepada seluruh umat manusia. Dan juga diterangkan di ayat yang lain, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, kalau orang Yahudi saja, orang Yahudi, orang Nasara diajak kemudian untuk beriman kepada Nabi Muhammad, apalagi kalian yang bukan umat pilihan, cuma nebeng-nebeng di agama orang. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai keturunan Ishak, Yakub, telah datang kepadamu Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya, yang mengikuti kemuliaan dan keikhlasannya dan cinta sayangnya Allah kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pencipta langit dan bumi mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi
ada ajakan secara khusus kepada Bani Israel untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, permasalahannya sekarang, kalau ahli kitab yang diberi kitab beruntun, diutus Nabi Rasul kepada mereka tersusun, dipanggil untuk beriman kepada Nabi Muhammad, apalagi ente, kawan. Begitu, saudaraku ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk kita semua. Oke, Bang David, monitor itu ada yang typing di bawah, katanya Bang David mualaf atau bukan? Iya. Kenapa nggak ngucap salam abangku? Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Serius beliau ini mualaf ini? Hah? Iya, bukan. Walang Sangit ini sudah mualaf. Serius? Iya, Bang. Kapan? Yang Masya Allah. sama Kang Dito. Kapan ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ingin memelukmu. Allahu Akbar. Jadi adik ini di mana? Kalau sekarang Jakarta. lagi ada di Tangerang. Tangerang. Allahu Akbar. Tangerang Iya, yang kamu mana? lucu. Aku dekat ke Tangerang. Beliau ini lucu, kalau buka kamera memang lucu, tapi aura keislamannya memang sudah nampak. Dia ini, anak ini, si David ini suka dia tidur sambil meluk motor. Coba Dia open sangat cam cinta dulu, dengan David. motornya. Sekarang juga mungkin lagi meluk motor nih, David. Ya, anaknya baik. Kalau kok enggak, maksudnya enggak di itu loh, Bang Juma, apa sih? Di kaum Israel gitu, bukan di, kenapa di Arabnya? Oh enggak. Oke. Jadi gini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda mukjizat dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa hikmahnya beliau kemudian diutus bukan kepada bangsa Israel? Bangsa Israel sudah diperlihatkan kemudian betapa besar mukjizat-mukjizat yang ada di hadapan mereka. Mukjizat tak ada henti-hentinya datang kepada mereka. Baik itu yang langsung dari langit maupun yang ada di bumi. Tapi apakah kemudian mereka beriman pada Nabi Musa alaihissalam? Malah Nabi Musa mengatakan, "Faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Wahai Bani Israel, kenapa kamu acap kali menyakiti aku? Kerjamu hanya menyakiti aku terus. Padahal kamu mengetahui aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Tapi kenapa kerjamu cuma menyakiti aku terus? Mau sampai kapan gitu loh? Sedangkan aku masih hidup, kalian sudah masih memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Nah itu. Diutus nabi-nabi kepada mereka, habis. Sebagian dibunuh, sebagian disalib dan seterusnya. Itu diterangkan tuh. Yesus pun mengatakan itu. Nah kalau Nabi Muhammad diutus kepada bangsa tegar tengkuk seperti itu, maka ya bisa dibayangkan apa yang terjadi terhadap mereka, terhadap Al-Quran. Ya bisa dijaga karena Allah sudah menjaminnya. Tetapi masalahnya ini, orang-orang yang didatangi ini adalah orang yang tegar tengkuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran datang kepada bangsa Arab? Karena bangsa Arab ini mencakupi, meliputi hampir seluruh kosakata yang ada di atas muka bumi. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan kemudian bangsa Arab sebagai alat untuk pembalasan terhadap kebengisan, terhadap kedegilan kemudian ketegaran tengkukan kemudian Bani Israel.
Maka bangsa yang tadinya tidak dianggap, dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk membangkitkan iri dan cemburunya Bani Israel sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Maka satu-satunya kemudian bangsa yang tua, yang masih hidup turunannya sampai hari ini, ya mereka. Kalau bangsa Indian contoh kan, itu jarang sekali kita lihat sekarang orang Indian hilang. Nah ini orang Yahudi sampai hari ini masih ada. Untuk apa dia dipanjangkan keturunannya? Untuk melihat kemudian kejayaan Islam bangsa Arab. Itu sumpah Allah itu. Dan kemudian ajaibnya itu terekam juga di dalam Bible. Di kalau nggak salah bilangan 3221. Atau ya bilangan 32 atau keluaran 32. Itu. Jadi tertulis, terekam di sana bahwa Tuhan akan menjadikan kemudian bangsa Arab, bangsa yang ummi, sebagai alat untuk membangkitkan cemburu. Cemburu daripada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sehingga itulah yang dijadikan oleh Allah, kenapa bangsa Arab ini yang menerima itu. Jadi ulangan 32 nomor 21. Tuh tertulis di dalam kitab yang Anda pegang. Yang orang saudara-saudara kita oten pegang. Nah, kalau sampai kemudian di bangsa Arab turunnya di bangsa Ibrani, berarti menggunakan bahasa Ibrani dong. Sementara bahasa Ibrani tidak mencakupi kemudian literasi disiplin ilmu untuk memahami tentang kalamullah sebagaimana Al-Quran hari ini. Begitu saudara. Berarti Tuhan itu mengikuti nabinya ya, bahasanya Bang Juma ya? Betul sekali. Nah ini ketimpangannya ada beberapa keadaan. Yang pertama, Yesus itu menggunakan bahasa Semitik, bahasa Aram kemungkinan, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani di abad pertama kayaknya sudah agak sulit, karena Ibrani itu adalah bahasa sakral, bahasa suci, bahasa yang mereka gunakan hanya pada saat mereka baca kitab yang mereka sucikan. Maka ya kemungkinan besar Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Tapi kitab yang muncul pertama kali justru bahasa Yunani. Jadi nggak nyambung. Bagaimana Yesus kemudian menggunakan bahasa Yunani? Sementara yang diajari adalah orang Aramaik. Bagaimana ceritanya? Kayaknya merantau Bang Juma. Bukan merantau. Jadi original teks itu hanyalah terjemahan dari perkataan-perkataan Yesus. Karena tidak mungkin Yesus menggunakan bahasa Yunani menerima firman, tidak mungkin. Masa Yesus berteos-teos? Tidak mungkin. Jadi original teks kitabnya orang Kristen itu juga adalah terjemahan dari bahasa yang digunakan oleh Yesus. Jadi semakin jauh kalau kita uli-uli, semakin jauh. Ya, lalu perintah sholat itu datang dari zaman Nabi apa Bang Juma? Apa Nabi Muhammad? Nah, kalau berbicara mengenai sholat, kalau berbicara mengenai perintah sholat itu sudah datang kemudian di kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Malah sholat itu sebagai ancaman bagi orang-orang terdahulu. Walaqad hazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Apa kata Allah kepada Bani Israel? Aku akan selalu bersama denganmu. Bila mana kamu telaten, setia menjalankan perintah sholat. Tuh, disebutkan tuh dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 12. Berarti ya dari sejak semula kemudian perintah sholat itu ada. Makanya di Matius 26 nomor 39 Yesus itu sholat. Boleh sholat. Yesus itu sholat, sujud. Kan sholat itu kan intinya ketundukan. Kenapa kemudian
manusia diminta untuk merendahkan diri dengan sujud ke tanah, karena itu wujud kemudian kalau kita mengaku kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Cobalah Anda panggil bom-bom berdiri di khalayak banyak, di tengah-tengah lapangan bom-bom Anda ambil, suruh berdiri di situ, habis itu Anda tonjok punggungnya. Paling dia senyum-senyum saja. Ada apa bang? Ada apa? Kenapa? Atau kamu sepak pahanya, atau kau pijak kakinya, atau kau tebas tangannya. Paling dia nganggap saudara bercanda. Tapi coba kamu tampar mukanya. Nggak ada bercanda-bercanda. Langsung dia marah, ngamuk. Kenapa? Karena tubuh yang paling berharga pada diri manusia itu adalah wajahnya, kepalanya. Coba aja kau perhatikan nanti kalau ada bom tiba hantam mukanya langsung ketepak, pasti ngamuk. Tapi kalau Anda cuma nonjok badannya, pukul badannya, dia dianggap itu pukulan persahabatan. Tapi kalau yang namanya tampar di muka atau tonjok atau katok di kepala, itu bukan persahabatan, itu penghinaan. Nah, benda pada diri manusia, badan yang ada di kita ini, titik yang paling tinggi nilai derajatnya itu adalah kepala. Kepala ini yang diminta oleh Allah untuk merendah, sujud. Makanya disebut orang kafir yang tidak mau merendah, sombong, sama seperti iblis. Tabiat orang yang tidak mau sujud kepada pencipta langit dan bumi dengan tradisi jasad, dengan prosesi jasad yang tunduk sujud, itu cerminan iblis yang tidak mau sujud kepada pencipta. Tapi kalau umat Islam, disitulah indahnya ketika kita sujud di hadapan Allah. Sujud di tanah, tak ada kesombongan, rata. Di masjid, mau presiden, mau panglima, mau jenderal, begitu masuk, rata. Yang buruh harian, yang sales, semuanya sama-sama sujud. Kepala sama rendah di lantai. Di hadapan Allah sama, pangkat lepas, semua kepala ada di bawah. Maka iblis ketika disuruh sujud, tidak mau. Karena merasa dirinya tinggi, derajatnya lebih tinggi. Nah, orang yang tidak mau sujud, apalagi mengatakan, kita bukan lagi hamba, alamak, tetapi kita adalah anak-anak, mati mija. Ini menandakan bahwa karakter daripada sivilisasi melekat pada orang tersebut, sehingga dia tidak mau sujud. Tuhan yang mereka katakan Tuhan, sembahan yang mereka sembah, ilah yang mereka ilahkan pun sujud loh, sujud. Mereka mengaku anak Tuhan, tapi enggak sujud dalam ibadah. Itu cerminan siapa mereka orang-orang ini. Sedangkan seluruh nabi semuanya sujud beribadah. Adam alaihissalam disuruh tunduk. Adam alaihissalam, Abraham alaihissalam disuruh tunduk. Tunduk kau terhadap perintahku. Anak lo yang satu-satunya tuh sini. Lah, aku minta puluhan tahun ya Rob. Aku minta bertahun-tahun, berpuluh tahun. Hah? Siang malam aku memelas samamu. Kamu minta kembali. Ya. Sini. Semata wayang. Iya, sini. Aku mau. Dengan cara dipenggal. Yes. Kamu mau turut perintahku? Sujud terhadap perintahku atau kamu sombong di hadapanku? Ya Allah, aku tidak ada daya untuk sombong. Aku cuman kaget aja. Ini anak semata wayang. Kalau sudah 2 atau 3 minta 1 nggak apa-apa lah. Ini satu-satunya. Kalau ada adiknya nggak masalah. Atau aku punya anak dari istri yang lain juga nggak masalah. Yang penting saya sudah punya anak selain. Ini semata wayang ya Rob. Kamu minta. Iya, aku mau tahu. Kamu sujud nggak? Tunduk nggak padaku? Kalau kau tidak tunduk, kau sama iblis membangkang sama aku. Ya udah, ambillah, aku ikhlas. Aku tidak. Sampai Nabi Abraham meminta kepada anaknya yang tunggal, bukan anaknya anak perjanjian yang diminta, anak tunggalnya. Wahai anak tunggalku, anak satu-satunya maksudnya. Tuhan meminta engkau, ya Rabb, ya ayah, lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Aku rela, aku ikhlas. Subhanallah. Ini baru disuruh sujud aja 3 kali, merendahkan kepala, gak mau. Jadi dalam prosesi ibadah
dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir, perintahnya adalah sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran masih terekam, aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dijanji orang yang sujud, orang yang tunduk, orang yang khusyuk dalam sholat, dijanji masuk jannah. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam surga. Lalu faman kafara ba'da dzalik, kata Allah, ancaman Allah kepada orang Yahudi ini. Tapi ketika kamu justru sebaliknya tidak mau sholat, tidak mau sujud menyembah kepada aku, faqad dalla sawa'as sabil. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kalian atau mereka atau dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Siapa yang tidak sujud dalam beragama, maka dia adalah memilih jalan yang sesat. Itu Al-Quran itu yang mengatakan itu. Apesnya Bung, apesnya nih, saya melihat kelemahan dari aspek ibadah. Dan juga orang-orang yang selalu mengatakan diri mereka pengikut Yesus, padahal bukan. Mereka adalah pengikut Kristus. Yesus itu, kita lihat ya, data yang saya sajikan tadi, Matius 26 nomor 39. Situ Yesus sholat. Kemudian Lukas 22 nomor 44. Masya Allah, Yesus di sana ibadahnya luar biasa. Lalu kemudian semalam-malaman kemudian beliau itu beribadah. Lalu kemudian Yesus mengatakan begini. Apa kata beliau? Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, maka dia akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Yesus tuh. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu kan rutinitas jasad, tubuh, badan kita ini. Siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan tubuhku. Pekerjaan tubuhku sujud, pekerjaan tubuhku sunat, pekerjaan tubuhku tidak makan babi, pekerjaan tubuhku ibadah hari Sabtu. Itu. Maka sangat keliru kemudian ketika hari ini ada orang yang mengatakan kami pengikut Yesus, tapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu keliru dan cenderung adalah penipuan. Karena Yesusnya mengatakan itu, jika kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa dia, Yesus, ada di dalam dirinya, maka orang ini wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, itu artinya apa ini? Tapi sebenarnya gini, sebenarnya ada pendalaman materi terhadap 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, di mana di situ sebenarnya tidak ada kata Yesus di sana, teman-teman sekalian. Tidak ada juga kata Kristus di sana. Akan tetapi data itu bisa kita sajikan kepada saudara-saudara kita Kristen dua arah. Apakah merujuk kepada Kristus? Apakah merujuk Kristus palsu maksudnya, atau merujuk kepada Yesus yang asli? Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai penonton dari luar, cara memandang data ini gimana ceritanya? Kita lihat, kita hargai saudara kita Kristen, kita lihat pola kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka berdasarkan surat Paulus, ini berdasarkan ya, saya tidak nudut, berdasarkan surat Paulus, mereka diajak untuk tidak lagi tunduk kepada hukum Torah. Dan memang hukum Taurat bukan untuk mereka. Ada satu materi nanti, satu saat saya akan bongkar bahwasanya mereka ini bukan, ketika dikatakan kita bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah anak. Nanti akan saya ungkap mereka ini hamba siapa sebenarnya.
Karena ketika mereka tidak beribadat, ketika mereka mengatakan kami bukan lagi hamba, tapi mereka menghambakan diri di gereja, nanti akan saya bongkar mereka ini sebenarnya menghambakan diri kepada siapa. Karena kalau kepada Tuhan mereka bukan hamba, tapi faktanya mereka menghambakan diri. Nah ini harus kemudian kita urai. Ketika mereka bukan hamba Tuhan lagi, dikatakan di dalam kitab mereka di Galatia 4 kalau nggak salah, Galatia 4 nomor 7, maka fakta real kita lihat, fenomena yang ada, mereka setiap hari Minggu beribadah, artinya menghambakan diri. Nah pertanyaannya, menghambakan diri kepada siapa? Nah kembali kepada 1 Yohanes 2 nomor 6, tolak ukurnya, lihat saudara kita Kristen, kita hargai mereka. Ibadah-ibadah mereka, prosesi keagamaan mereka, makan babi, tidak bersunat, ya, kemudian ke gereja mingguan, kemudian apalagi Natalan dan seterusnya. Itu kan ini kata dalilnya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, Kristus yang mana? Apakah Yesus anak Maria ketika dia hidup sama seperti Kristen hidup hari ini? Enggak kok. Yesus sunat, kemudian Yesus puasa 40 hari 40 malam, Yesus kemudian sujud, ibadah, sholat. Yesus mengajarkan dan menekankan dia hanya untuk Bani Israel. Yesus mempraktekkan dan menekankan kepada muridnya untuk taat kepada hukum Torah. Yesus menekankan kemudian untuk hari Sabat. Yesus menekankan satu Tuhan. Nah itu kalau mengikuti Yesus dan hidup secara Yesus anak Maria, maka yang kita temukan pada sekeliling kita orang-orang Kristen ini, mereka tidak ke gereja, mereka ke sinagoge. Ibadahnya hari Sabtu, mereka tidak makan babi, mereka semuanya bersunat, mereka semua tauhid, tidak tiga Tuhan, satu pribadi, enggak. Tetapi yang terjadi hari ini adalah kita menghargai mereka. Prosesi keagamaan tidak mungkin kita rubah, tetapi mereka melakukan itu, kiblatnya siapa? Yesus tidak kayak begitu. Berarti Kristus yang mana kira-kira yang mereka ikuti? Nah, tuh, ini PR-nya adik saya, Cinta Salawat, Bang Erik. Kristus siapa yang mereka ikuti? Contoh nih, sederhana. Ketika kemudian saya duduk seperti ini, saya melihat jam. Sekarang jam 17:26. Apa yang terbersit dalam pikiran saya sebagai seorang Muslim? Apa yang terpikir di dalam otak saya? Jantung saya itu saya arahkan kepada denyutan yang mengarah kepada kondisi mana. Darah saya mengalir untuk kemudian persiapan untuk mau ngapain. Sedikit lagi, segenap apa yang ada pada pikiran saya, rasa kehidupan saya, tubuh saya, darah saya, nadi saya akan melangkah ke tempat wudhu dan menyembah kepada Allah. Dari mana implementasi itu muncul sehingga menjadi sebuah niatan yang dilapaskan lalu dipraktekkan? Tentu dari Al-Quran. Ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, instruksi Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Perintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang mereka, teman-teman kita, mereka lagi main catur, mereka lagi main gaplek, mereka lagi manjat pohon, Pak Bom lagi main gambus dengan menggunakan baju daster pakai sepatu bola, baju dasternya di atas lutut, sambil pakai helm di tengah pasar. Tiba-tiba bunyi lonceng. Yang menjaring jiwa-jiwa mereka untuk pergi ke rumah tempat mereka beribadah dalam porsi keagamaan mereka itu siapa? Yesus anak Maria enggak? Yesus anak Maria enggak? Yesus anak Maria kagak? Yesus anak Maria kagak? Mereka lagi main gaplek, mereka lagi olahraga, tiba-tiba dia menunggu 3 jam lagi, 2 jam lagi, 1 jam lagi, tak, persiapan mandi bla 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 berjalan ke gereja. Hidupnya secara teori dan praktek, mereka lakukan itu atas perintah siapa? Pasti ada bisikan.
Elohim Tuhannya Yahudi kagak, anak Maria juga kagak. Tapi anehnya, ajaibnya, kompak mereka hari Minggu. Kompak. Kompak seperti suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kompak umat Islam bergegas menuju ke masjid karena seruan Allah. Mereka kompak ke gereja karena seruan siapa? Ayo, cak uu, cak uu, cak uu. Ini PR buat Adinda Cinta Salawat. Itu panggilan siapa? Bisikan siapa? Kompak pada hari Minggu mereka. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Adakah kemudian perintah ini datang dari Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Tak ada. Adakah perintah ini dari Elohim yang diperkenalkan kemudian oleh Abraham? Tak ada juga. Lalu ketukan not pada pemikiran para logika mereka dengan untaian kemudian gelombang-gelombang yang ada pada diri mereka berupa dorongan untuk melakukan gerak badan menuju ke gereja itu atas instruksi siapa? Ingat, ketika kemudian Adam bersama istrinya di Ganbi Eden, mereka tidak melihat ular. Mereka hanya mendengarkan bisikan. Kalaupun dia melihat ular, ya itu tidak pernah kita temukan kemudian ada ular berbicara. Tapi ini hanya berupa bisikan. Makan dong, makan. Makan dong. Berarti cara kerja iblis itu melalui bisikan. Minal jinnati Wanas. Bisikan. Berarti bisikan. Kalau tidak ada perintah tertulis di dalam kertas, tidak ada instruksi lisan dari sosok pemimpin seorang nabi, maka yang mengajak mereka kemudian ke tempat mereka ibadah bukan suara di kuping, tapi suara yang masuk ke kalbu mereka. Bisikan kalbu.